Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Dr. Muda Putu Setiakumaro Padana dengan NIM koas 19026121107. Jadi, pada hari ini saya akan menjelaskan terkait post operative care yang merupakan bagian dari perioperative management. Jadi, pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama terkait definisi dan tujuan dari post operative care, kemudian klasifikasi risiko, yaitu pada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian saya akan jelaskan terkait perpindahan dan serah terima pasien post-operative care. Kemudian terdapat juga pemantauan dan penanggulangan kedaruratan medik pasca operatif yang terdiri dari kesadaran, respirasi dan sirkulasi, fungsi saluran cerna, Aldred score, suhu tubuh, aktivitas motorik dan fungsi ginjal dan saluran kencing, dan juga periode pemulihan. Jadi, secara definisi, post-operative care ini merupakan suatu periode yang kritis di dalam bidang anestesi, dimulai dari setelah proses pembedahan dan anestesia, serta diakhiri sampai pasien pulih kembali dari pengaruh obat anestesia yang diberikan. Selain itu, post-operative care juga dapat didefinisikan sebagai suatu perawatan segera yang dilakukan kepada pasien sesaat setelah periode operasi dilakukan, dari kamar operasi hingga ke pos anestesi care unit atau PACU hingga pasien dapat pulih dari efek anestesi dan dikirim ke ruangan. Di mana tujuan dari post operative care ini ada 3. Yang pertama adalah untuk mencegah adanya komplikasi dan infeksi pada pasien, dan akan juga mempercepat periode penyembuhan pasca operasi dan memulihkan pasien dalam keadaan yang terbaik. Sekarang saya akan membahas terkait klasifikasi risiko pada pasien-pasien pasca operatif atau post operatif, di mana akan diklasifikasikan menjadi 3, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pada kelompok 1, ini merupakan kelompok pasien dengan risiko yang tinggi untuk mengalami gagal nafas dan gangguan kardiovaskular pasca anestesi. Berdasarkan definisi itu, untuk prosedur tindakan yang dilakukan pada pasien ini adalah kita langsung merawat pasien tersebut dalam unit terapi intensif pasca anestesia tanpa harus menunggu pemulihan pasien di ruang pulih, di mana tujuan ini bertujuan untuk mencegah adanya gangguan-gangguan yang mampu mengancam nyawa pasien seperti gagal nafas dan gangguan kardiovaskular pasca anestesi. Kemudian, klasifikasi risiko yang kedua adalah kelompok 2, di mana pada kelompok 2 ini pada umumnya adalah sebagian besar pasien yang mengalami tindakan operasi. Ini sebagian besar tergolong ke dalam kelompok 2, di mana untuk tujuan dari klasifikasi ini adalah pada kelompok 2 bertujuan untuk mencegah dan menjamin. Yang kita jamin adalah keadekuatan respirasi dengan pasien dan secepatnya dan mencegah adanya perburukan-perburukan pada pasien pasca operasi ataupun post operative care ini. Kemudian, klasifikasi risiko ada juga untuk kelompok 3, di mana pada kelompok 3 ini didefinisikan sebagai pasien yang tergolong dalam dan telah menjalani operasi kecil, singkat, dan rawat jalan. Jadi pasien-pasien dengan operasi kecil dan singkat ini, kita melakukan prosedur tindakan yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadekuatan nafas pasien, bebas dari rasa kantuk, ataksia, nyeri, sehingga pasien dapat kembali pulang. Sehingga dengan mengenal adanya ketiga klasifikasi risiko ini, kita dapat menentukan bagaimana prosedur tindakan yang harus dilakukan setelah pasien mengalami operasi dan masuk ke dalam tahapan post operative care. Kemudian, setelah pasien menjalani periode operasi, akan ada periode pemulihan, di mana terdapat 3 fase. Untuk yang pertama adalah fase 1, di mana di sini pasien sudah sadar terkait dari efek anestesi yang diberikan kepada dokter dan juga dilihat terdapat adanya pemulihan refleks-refleks pada tubuh pasien dan terdapat aktivitas motorik diri dari pasien. Di mana di sini pasien dirawat di recovery room dan menggunakan kriteria modified Aldred score untuk masuk ke fase berikutnya. Di mana pada fase 2 ini pasien sudah menempati kursi roda dan sudah akan melakukan proses lanjutan berupa pergerakan untuk keluar. Di mana di sini terdapat suatu kriteria yaitu post anesthesia discharge scoring system untuk menentukan apakah pasien dapat lanjut ke fase berikutnya. Kemudian pada fase 3, di sini pasien dapat dipulangkan dan terdapatnya kembali fungsi fisiologis pasien seperti keadaan sebelum pemulihan, sebelum pembedahan maksud saya. Sehingga pada saat pemulihan ini kita harus menentukan apakah pasien terdapat di fase 1, fase 2, ataupun fase 3. Kemudian, ini adalah modified Aldred score, di mana ini digunakan untuk menentukan apakah pasien dapat dilanjutkan ke fase 2 atau pindah ke ruangan jika skornya mencapai di atas atau sama dengan 9. Di mana terdapat berbagai macam penilaian dilakukan seperti aktivitasnya, pola nafas atau breathing-nya, kesadaran, sirkulasi, dan
saturasi ataupun SpO2-nya. Di mana untuk aktivitas ini terdapat dua kondisi yang dinilai, yaitu keempat ekstremitas dan dua ekstremitasnya. Apabila keempat ekstremitas mampu bergerak secara volunter, ini memiliki skor 2, namun apabila hanya dua ekstremitas diberikan skor 1 dan jika tidak ada diberikan skor 0. Begitu juga dengan consciousness misalnya. Apabila pasien mampu sadar secara keseluruhan atau fully awake diberikan skor 2. Jadi dengan memperhatikan semua assessment ini kita memerlukan suatu pendekatan yang cukup komprehensif kepada pasien untuk menentukan apakah pasien ini dapat dilanjutkan ke fase berikutnya. Kemudian terdapat juga Post Anesthesia Discharge Scoring System atau PADSS, di mana di sini terdapat beberapa kriteria yang digunakan seperti tanda vital, tingkatan aktivitas, adanya mual dan muntah, nyeri, dan pendarahan operasi. Di mana nanti kita akan mengkalkulasikan skor ini untuk menentukan apakah pasien dapat lanjut ke fase berikutnya. Di mana apabila skornya mencapai di atas atau sama dengan 9, maka ini pasien dapat dilanjutkan ke fase berikutnya. Seperti kita cek tanda vitalnya, apakah 20% dari baseline perioperatif, kita berikan skor 2. Jika 20% dan 40% dari baseline perioperatif, kita berikan skor 1. Dan jika lebih dari 40% dari baseline perioperatif, kita berikan skor 0. Begitu juga dengan nyeri misalnya, apakah terdapat nyeri minimal atau tidak ada dan dapat diterima oleh pasien dan teratasi dengan pemberian obat per oral. Jika iya, kita berikan skor 2, dan jika tidak, kita berikan skor 1. Kemudian, apabila total skor 12 tidak ada kategori kurang dari 1, perlu untuk jalur cepat ke unit fase 1. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan ke proses pemindahan pasien dari kamar operasi. Di mana yang pertama kita harus pastikan posisikan dengan kepala pasien pada pasien yang belum pulih dari pengaruh anestesia. Di mana pada pasien dengan nafas tidak spontan dapat dibuatkan ataupun dilakukan pemberian nafas buatan. Kemudian kita juga harus memperhatikan untuk menghindari provokasi rasa nyeri pada saat memindahkan pasien dan juga amati dan identifikasi sirkulasi pada pasien untuk mencegah terjadinya shock ataupun hipotensi pada pasien. Kemudian pada pasien dengan teknik yang diberikan berupa anestesi dan blok spinal, kita harus memposisikan pasien dengan tepat dan juga periksa dan pastikan infus pipa nasogastrik, kateter urin dan peralatan lainnya berfungsi dengan baik. Di mana ini semua harus dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru untuk mencegah adanya rasa nyeri di bekas lapangan operasi dan muntah, gangguan sirkulasi dan ventilasi pada pasien. Kemudian kita akan lanjutkan ke ruang pemulihan, di mana akan terdapat proses serah terima pasien di ruang pulih. Jadi di sini ada pun yang harus kita laporkan. Yang pertama kita harus melaporkan mengenai apa saja masalah tata laksana anestesia, penyulit serta pengobatan dan reaksi alergi yang ada pada pasien selama operasi. Karena di ruang pemulihan ini terdapat suatu tim medis yang sangat berkualifikasi, sehingga peranan tim medis di sana harus paham betul mengenai pasien yang akan masuk ke ruang pemulihan. Yang kedua, kita harus melaporkan mengenai teknik pembedahan, jumlah pendarahan dan penyulit saat pembedahan berlangsung pada pasien. Dan juga laporkan mengenai jenis-jenis anestesi yang digunakan dan jumlah cairan infus serta gambaran sirkulasi pada pasien selama durasi operasi berlangsung. Kemudian, kita juga harus melaporkan bagaimana posisi pasien selama berada di tempat tidur ataupun di meja operasi. Karena ini sangat penting bagi tim medis yang ada di ruang pulih untuk mengatasi apabila terdapat suatu komplikasi-komplikasi yang muncul selama periode pasca operasi ataupun post operatif. Kemudian berikan juga pertimbangan mengenai pengawasan khusus dan penanganan khusus di ruang intensif pada pasien-pasien dengan indikasi tertentu. Kemudian saya jelaskan tadi mengenai ruang pulih, di mana terdapat juga kriteria ruang pulih yang harus dipenuhi untuk menjamin fasilitas post-operative care yang mumpuni, seperti berada dalam kompleks kamar operasi, kemudian memadai untuk 4-6 tempat tidur dengan jarak tempuh antar kamar operasi kurang dari 5 menit, dan terdapat tempat tidur khusus dan alat pantau serta obat resusitasi, dan terdapat personil yang profesional. Di mana tujuan dari ini adalah untuk memantau secara komprehensif dan penanganan yang tepat untuk sirkulasi dan respirasi pasien, dan juga penanganan terkait pendarahan dan nyeri pasca operasi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penanggulangan kedaruratan medik yang dapat muncul setelah pasien mengalami operasi, yaitu pada fase postoperatif. Jadi, misalnya kesadaran.
Salah satu masalah yang paling sering dijumpai pada fase ini adalah kepanjangan fase pemulihan di ruang pulih. Sehingga para tenaga medis ini perlu memperhatikan pemantauan tanda vital dan mempertahankan fungsi agar adekuat selama terjadi adanya pemanjangan dari fase pemulihan. Di mana kita harus mengatur posisi pasien dengan tepat sesuai dengan indikasi yang ada. Kemudian setelah kita melakukan 3 hal ini, kita harus mengidentifikasi apakah yang menyebabkan pemanjangan dari fase pemulihan pada pasien. Misalnya, apakah terkait dengan penggunaan vitamin, kemudian apakah terkait dengan nyeri yang hebat, buli-buli yang penuh, hipoksia, stres yang berlebihan, dan pasien anak-anak. Sehingga setelah kita mengidentifikasi etiologi atau penyebab dari gaduh gelisah serta gangguan fase pemulihan ini, kita harus menentukan terapi yang tepat sesuai dengan penyebabnya. Apakah pasien tersebut mengalami penurunan kesadaran ataupun penyebabnya adalah gaduh gelisah pada pasien tersebut. Kemudian yang kedua adalah respirasi, di mana penanggulangan kedaruratan medik dalam bidang aspirasi kita menggunakan beberapa parameter yang harus kita gunakan sebagai acuan. Seperti contohnya adalah saluran nafas paru, normalnya harus terdengar sama di kedua paru. Kemudian pada frekuensi nafas, umumnya 10-35 kali per menit dengan irama nafas teratur. Volume di darah adalah 4-5 ml per kilogram berat badan dengan kapasitas vital 20-40 ml per kilogram berat badan dengan inspirasi paksa minus 40 cm H2O dengan PaCO2 30-45 mmHg. Kemudian kita periksa apakah terdapat depresi nafas pada pasien. Umumnya pada pasien post operatif care ini terdapat suatu depresi nafas yang diakibatkan oleh adanya efek visa obat pelumpuh otot pada pasien. Kemudian kita amati sumbatan jalan nafas apakah terdapat di supralaring, laring, ataupun infralaring. Pada supralaring ini biasanya diakibatkan oleh adanya bekuan darah, muntah, dan regurgitasi pada pasien. Untuk yang di laring disebabkan oleh adanya benda asing, spasme, dan edema. Sedangkan untuk infralaring disebabkan oleh adanya spasme bronkus, aspirasi benda asing, dan tracheomalacia. Sehingga dengan demikian, dengan mengidentifikasi jenis sumbatan jalan nafas yang ada, dan kita cocokkan dengan parameter-parameter yang ada, kita akan mampu menanggulangi kedaruratan medik pasca operasi, khususnya di bidang respirasi. Kemudian yang ketiga, salah satu penanggulangan kedaruratan medik yang muncul adalah adanya gangguan di sirkulasi. Di mana pada sirkulasi ini kita harus memperhatikan tekanan darah pasien. Di sini terdapat satu kriteria skor. Apabila terdapat perubahan tekanan darah dari prabedah sebesar 20%, kita berikan skor 2. Apabila sebesar 20-50%, kita berikan skor 1, dan jika lebih dari 50%, kita berikan skor 0. Di mana di sini berfungsi untuk mengidentifikasi penyebab dari adanya perubahan tekanan darah, misalnya hipertensi pasca bedah, dan kita akan mampu menentukan pelaksanaan sesuai dengan penyebabnya. Kemudian pada sirkulasi kita juga harus mengamati terkait darah pada pasien, di mana pada operasi ini tentu akan terdapat suatu proses pendarahan, di mana pendarahan dari luka operasi ini akan berdampak pada fungsi sirkulasi pada pasien, sehingga kita harus menginformasikan kepada perawat ataupun tenaga medis yang ada di ruang pemulihan terkait pendarahan yang ada pada pasien selama mengalami operasi. Kemudian amati juga dari jantung pasien, di mana normalnya adalah 55 kali sampai 120 kali per menit, di mana terdapat suatu 3 kejadian yang dapat muncul pada denyut jantung pasien, apakah pasien mengalami bradikardi maupun disritmia. Umumnya pada pasien dengan takikardi ini disebabkan oleh misalnya hipoksia, hipovolemi, demam, dan nyeri, di mana keempat hal ini akan mampu mempengaruhi fungsi fisiologis tubuh yang pada akhirnya akan menciptakan kondisi takikardi. Kemudian bradikardi umumnya disebabkan oleh misalnya refleks vagal, adanya hipoksia, dan blok subarachnoid. Dan juga misalnya disritmia ataupun gangguan ritme dari jantung yang sebagian besar disebabkan oleh hipoksia. Sehingga dengan ketiga komponen ini kita harus memperhatikan fungsi sirkulasi pasien dan menentukan penata laksanaan sesuai dengan penyebabnya. Kemudian kita juga harus mengamati terkait fungsi ginjal dan saluran kencing, di mana pada keadaan normal ini pasien yang telah mengalami operasi pada umumnya harus mencapai produksi urin lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Namun, apabila setelah pasien mengalami operasi dan pada fase post anestesi ini, pasien mengalami oligouria ataupun anuria, kita harus segera cari tahu penyebabnya. Pada urologi, kita dapat membagi menjadi 3 bagian, apakah penyebabnya prerenal,
seperti dalam bidang sistemik, apakah terdapat gangguan pada sistemiknya yang akan mempengaruhi fungsi renalnya. Kemudian kita cari gangguannya apakah di renal atau di ginjal itu sendiri sehingga terjadi oligouria ataupun anuria, atau postrenal seperti adanya sumbatan-sumbatan di saluran kencing sehingga mampu mempengaruhi produksi urin pada pasien itu sendiri. Kemudian dapat juga digunakan pemeriksaan penunjang misalnya untuk mengetahui apakah terdapat di prerenal, renal, dan postrenal yang tentu masing-masing lokasi ini memiliki indikasi ataupun terapi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita juga harus memperhatikan terkait penanggulangan kedaruratan medik di bidang aktivitas motorik, di mana seperti yang kita ketahui sendiri bahwa selama operasi pasien diberikan salah satu obat pelumpuh otot sebagai salah satu trias dari anestesi, di mana pelumpuh otot yang digunakan ini akan berhubungan erat dengan fungsi respirasi, di mana dalam fungsi respirasi ini diperlukan berbagai macam otot yang berfungsi untuk menjamin keadekuatan fungsi respirasi dari pasien, sehingga nantinya kita harus perhatikan apakah terdapat depresi nafas yang diakibatkan oleh adanya efek sisa dari pengobatan-pengobatan yang diberikan. Kemudian identifikasi juga jika masih terdapat efek sisa dari obat pelumpuh otot yang akan mempengaruhi fungsi-fungsi tubuh lainnya selain respirasi. Di mana untuk menilai aktivitas motorik ini dapat digunakan beberapa penilaian sederhana pada pasien. Seperti kita meminta pasien untuk menggerakkan anggota geraknya atau membuka mata pasien, dan juga dapat digunakan alat-alat perangsang saraf untuk mengetahui bagaimana kondisi aktivitas motorik dari pasien. Sehingga apabila mengalami kelainan ataupun gangguan dari aktivitas motorik dari pasien ini, tenaga medis atau dokter dapat menentukan tata laksana yang tepat sesuai dengan penyebabnya. Kemudian, kita juga harus memperhatikan terkait penanggulangan kedaruratan medik berupa suhu tubuh, di mana suhu tubuh ini sangat penting untuk kita amati untuk mencegah adanya hipotermi pasca bedah ataupun hipertermi pasca bedah yang sering dijumpai pada pasien-pasien bayi ataupun usia tua, di mana penyebab dari adanya perubahan suhu tubuh pada pasien yang cukup ekstrim. Yang pertama, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa di ruangan kamar operasi memiliki suhu yang cukup dingin, sehingga suhu yang cukup dingin ini mampu mempengaruhi suhu tubuh pada pasien yang dilakukan operasi. Kemudian, adanya penggunaan disinfektan pada saat operasi tentu juga akan mempengaruhi adanya perubahan suhu tubuh pada pasien, dan pemberian cairan infus dan transfusi darah juga dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab dari adanya perubahan suhu tubuh pada pasien post-operatif ini. Sehingga dengan mengetahui penyebabnya apa, kita dapat mampu menentukan penata laksanaan yang tepat bagi pasien. Seperti menggunakan atau pasangkan selimut penghangat pada pasien untuk mencegah adanya perubahan tubuh yang terlalu ekstrim, kemudian penyinaran lampu, dan pada pasien bayi dapat kita masukkan ke dalam inkubator untuk mencegah adanya perubahan yang lebih buruk pada pasien tersebut. Karena suhu tubuh ini merupakan salah satu tanda vital pada pasien, dan kita sebagai tenaga medis dan para anestesiologi tidak menginginkan adanya perburukan pada pasien post-operatif care ini. Kemudian, masalah nyeri, di mana tentu saja pasien yang telah mengalami pasca operatif ini tidak menginginkan rasa nyeri pada tubuhnya yang sangat ekstrim. Dan ini juga merupakan tujuan ataupun goal dari anestesiologis pada fase post-operatif. Jadi, jika terdapat kedaruratan medik pasca operatif berupa masalah nyeri, kita harus mengkonfirmasinya dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga dapat melakukan skala-skala yang digunakan, seperti visual analog score, numerical rating scale, pemeriksaan laboratorium, dan pola nafas, denyut nadi, dan tekanan darah. Karena pola nafas, denyut nadi, dan tekanan darah ini berkaitan erat dengan nyeri yang dialami oleh pasien. Di mana pada visual analog score ini, kita akan menggunakan sebuah skala yang bersifat linear, dan kita akan ukur berapa panjangnya dalam milimeter untuk mengetahui seberapa intensitas nyeri pada pasien. Begitu juga pada numerical rating scale, ini merupakan skala numerik dari angka 0 sampai 10, dan kita akan tentukan dan klasifikasikan intensitas nyeri pada pasien. Dan juga akan pemeriksaan laboratorium juga. Kemudian untuk penanggulangan nyerinya, kita menggunakan 3 prinsip. Yang pertama, kita harus menekan proses transduksi di daerah cedera, di mana transduksi ini merupakan salah satu proses mekanisme dari transmisi nyeri pada pasien, khususnya pada pasien postoperatif. Dapat kita gunakan analgesia lokal ataupun juga antiprostaglandin. Kemudian, untuk menekan proses transmisi, dapat kita gunakan analgesia lokal, blok epidural, dan blok interkostal. Sedangkan untuk menekan proses modulasi, di mana modulasi ini merupakan suatu interaksi antara inhibitory faktor dan excitatory faktor,
di bagian dorsal perut pasien dan dapat kita modulasi dengan golongan narkotika untuk menekan rasa nyeri pada pasien yang akan diantarkan ke korteks dari pasien itu. Sehingga dengan mengkonfirmasi dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan skala yang ada, kita akan mampu memilih mekanisme dari penanggulangan nyeri yang tepat bagi pasien. Apakah kita ingin menekan di proses transduksi, transmisi, ataupun modulasi. Kemudian ada juga masalah posisi, di mana kita juga harus melakukan pemantauan terhadap masalah posisi pasien, di mana pada pasien pasca operatif atau postoperatif kita harus bertujuan untuk mencegah adanya sempatan jalan nafas, kemudian mencegah adanya dislokasi sendi, dan mencegah terjepitnya bagian anggota tubuh serta mencegah gangguan aliran infus pada pasien post operatif ini atau pasca anestesia, di mana indikasinya seperti misalnya apabila pasien setelah mengalami operasi tonsil maka posisinya adalah miring stabil. Jika pasiennya belum sadar, kita lakukan ekstensi kepala untuk menjamin keadekuatan airway dan breathing pada pasien. Dan jika pasien mengalami shock, kita dapat menggunakan teknik elevasi tungkai untuk mengembalikan fungsi sirkulasi yang normal pada pasien. Sehingga posisi ini juga penting untuk mencegah adanya perburukan pasca operasi atau postoperatif. Kemudian setelah semua aman, kita akan mampu menentukan syarat-syarat kepulangan pada pasien. Jadi yang pertama adalah nilai skor AGRED sebesar 10 tanpa adanya penyulit. Kemudian pasien setelah menjalani operasi ini harus beristirahat full dalam 24 jam. Dan juga pasien harus dijemput dan diantar pulang oleh keluarga ataupun kerabat dari pasien. Di mana pasien ini tidak boleh menyetir sendiri setelah dilakukan operasi pada pasien itu. Baik, sekian dan terima kasih terkait post operative care pada pasien yang telah menjalani operasi. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa-apa saja yang harus diperhatikan pada pasien post-operatif. Mohon masukan dan mohon kritikan apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih.